terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Allah menyuruh kita berpuasa, Allah tidak ikut berpuasa. Allah menyuruh kita berhaji, Allah tidak ikut berhaji. Allah menyuruh kita berzakat, Allah tidak ikut berzakat. Tapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah. Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, usahakan dimanapun kita berada, kapanpun selalu bersalawat kepada Rasulullah. Selawatnya dalam bentuk salawat badal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa saja diulang-ulangi seperti itu, sambil setir mobil, sambil bekerja di kantor, sambil jualan di pasar, apapun profesi, dimanapun dan kapanpun bisa kita bersalawat kepada Rasulullah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu acara Mutiara Iman di program TV nasional Kompas TV independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan judul Takwa Mencegah Penyakit-Penyakit Hati. Pada kajian episode beberapa minggu yang lalu telah saya jelaskan bahwa takwa itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melaksanakan berbagai perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah.
Sedangkan orang yang tidak bertakwa kebalikannya, yaitu orang yang tidak melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan tidak menjauhi segala yang dilarang Allah. Inilah akibat dari tidak bertakwanya, tidak berimtak atau tidak beriman dan bertakwanya seseorang, mudah dijangkiti penyakit-penyakit hati. Dan penyakit-penyakit hati inilah yang membuat atau yang menyebabkan banyak orang termasuk kaum muslimin dan muslimat berstatus sebagai penghuni surga. Ashabun nar, penghuni neraka maksud saya, penghuni neraka. Akibat penyakit hati. Tidak ada orang masuk neraka karena mengidap penyakit lepra. Tidak ada orang masuk neraka karena penyakit TBC. Tidak ada orang masuk neraka karena menderita penyakit gagal ginjal. Tidak ada orang masuk neraka akibat dari menderita gagal jantung atau penyakit gigi. Orang masuk neraka karena akibat dari penyakit-penyakit hati. Apa saja yang termasuk penyakit-penyakit hati itu yang berbahaya, yang bisa menjerumuskan orang menjadi penghuni neraka. Yang pertama, ghibah, yaitu suka menceritakan kekurangan dan kejelekan orang lain. Saya ulangi, ghibah ialah orang yang suka menceritakan kekurangan, kejelekan, dan kesalahan orang lain. Baik kepada tetangga, baik kepada teman sekerja, atau kepada siapa. Itu ghibah. Apa bahayanya ghibah? Selain bisa menyerumuskan kita ke dalam neraka, juga ada impact atau bahaya lainnya. Apa itu? Yang pertama, orang yang suka menggibah, nanti orang yang suka menggibah seperti perumpamannya memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini bahayanya. Yang kedua, orang yang suka menggibah, semua amal ibadahnya akan diambil oleh orang yang digibah. Sedangkan semua dosa orang yang digibah diambil orang yang menggibah. Ini bahayanya. Kita lanjutkan kajian tentang takwa mencegah penyakit hati setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Itulah sebabnya, berdasarkan bahaya penyakit ghibah ini, Omar Rama menciptakan lagu dengan judul ghibah. Mengapa kau suka menceritakan kejelekan orang ke sana kemari? Kau beberkan kelemahannya. Semut di seberang lautan jelas kelihatan. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itulah orang yang suka menggibah. Apalagi penyakit hati yang lainnya, yaitu iri hati. Iri hati ini betis, beda-beda tipis dengan dengki. Sehingga sering orang menyambungnya iri hati dan dengki.
Apa itu iri hati? Iri hati itu definisi operasionalnya yang dapat diukur, measurable, dan dapat diamati, observable, yaitu kependekannya SMS. Iri hati adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Perhati kami di sekitar kita. Ada orang tetangganya beli kipas angin. Mungkin kipas angin seperti baling-baling helikopter barangkali. Yang dengki itu berputar-putar di dalam rumahnya. Tidak tenang pikirannya, tidak tenang tidurnya. Karena dia iri melihat tetangganya beli kipas angin. Ada orang melihat tetangganya beli kulkas. Dia yang kedinginan karena iri melihat tetangganya beli kulkas baru. Akhirnya dia kedinginan. Itu namanya iri hati. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tetangganya beli mobil baru, sekalipun dicicil berpuluh-puluh tahun. Akhirnya dia depresi tingkat tinggi. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dibawa oleh mobil ambulan. Ini bahayanya iri hati. Sehingga iri hati itu saking bahayanya itu diperumpamakan seperti api yang memakan tumpukan kayu. Cepat sekali tuh habis itu tumpukan kayu kalau sudah dilalap oleh si jago merah. Oleh karena itu iri hati. Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara mencegah dan mengatasi penyakit hati dalam bentuk iri hati dan dengki kepada keberhasilan orang lain? Caranya apa? Yaitu segala sesuatu yang bersifat duniawi usahakan melihat ke bawah. Sedangkan segala sesuatu yang bersifat akhirat oriented itu harus melihat ke atas. Jadi kalau tetangga kita beli mobil, kita hanya bilang alhamdulillah tetangga kita sudah beli mobil. Berarti suatu saat nanti bisa kita numpang. Disyukuri, tidak dengki tetapi bersyukur karena tetangga beli mobil, bukan mencari jalan supaya tetangga jatuh. Ini sudah iri hati kalau begitu, dengki. Ini bahayanya iri hati. Jadi kalau urusan dunia jangan banyak-banyak melihat ke atas. Pusing kita melakoni hidup ini kalau banyak-banyak melihat ke atas. Dan bisa berdampak terjadinya pencurian, perampokan karena still selera tinggi, ekonomi lemah, langsung ingin melihat tetangga yang bagaimana kita bisa menyaingi tetangga yang pangkatnya jenderal, sementara yang iri hati tadi pangkatnya baru prajurit atau pangkat rendah, tidak bisa. Harus bersabar melakoni tangga-tangga untuk naik jabatan itu. Berikutnya, apalagi penyakit-penyakit hati, yaitu ria. Nah ini saya tidak tahu bagaimana mengatasi zaman digital sekarang ini. Ada seorang sedang sholat, mau salat, dia foto lagi dirinya, video dirinya. Ini menurut saya tidak sependapat seperti ini. Jadi ada juga ria itu adalah melakukan suatu ibadah karena mau dipertontonkan kepada orang lain. Itu ria. Misalnya naik haji bukan semata-mata niatnya untuk menunaikan hukum Islam, akan tetapi ingin dipuji, ingin mendapat sah pertama, barisan pertama ketika ada pesta pernikahan. Ini sudah niatnya meleset, sudah ada rianya. Atau naik haji dengan niatnya ingin dibilang bahwa status sosialnya bagus, banyak uangnya. Ini sudah termasuk kategori ria. Oleh karena itu segala sesuatu yang dilaksanakan hendaknya luruskan niat. Naik haji niatnya dalam rangka menunaikan rukun Islam, dalam rangka memenuhi panggilan Baitullah dan panggilan Allah. Itu jauh dari ria. Apalagi penyakit-penyakit hati, sombong. Sombong. Padahal hak prerogatif sombong hanya
di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai ciptaan Allah tidak berhak sombong. Dan Allah melarang sombong sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, la tansifil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan angkuh. Apa yang menyebabkan orang sombong? Bertambahnya harta. Bertambah hartanya, lalu imtaknya lemah. Sombong. Yang kedua, meningkatnya atau bertambah meningkatnya atau meningginya jabatan dan pangkat. Lalu iman imtaknya lemah, sombong gara-gara jabatan dan pangkat. Yang ketiga, bertambahnya ilmu. Lalu imtak lemah, bahaya, sombong karena ilmu. Dan bertambahnya gelar. Ini juga, gelar bisa menyebabkan juga orang sombong. Akan tetapi kalau orang beriman dan bertakwa, dia menyadari bahwa harta, tahta, pangkat, jabatan, anak, gelar itu hanya titipan. Insya Allah jauh dari sifat sombong. Apa yang mau disombongkan? Semua titipan. Coba lihat Pak kenyataan. Coba lihat pemirsa kenyataan sehari-hari orang yang sudah meninggal. Mobil yang dimiliki merek Alphard, merek Hammer, merek Mercy, bahkan merek-merek termahal di dunia tidak ada di bawah mati karena memang sifatnya titipan. Apa yang dibawa mati ketika sudah meninggal? Cuma 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, doanya anak yang soleh dan soleh, dan sedekah jariah. Yang lainnya tidak ada di bawah mati. Oleh karena itu pangkat, jabatan, harta, gelar, tidak ada yang pantas disombongkan. Kan sifatnya titipan. Kalau ada orang sombong berarti orang terkena penyakit hati. Apalagi sebagian saudara kita yang jadi anggota dewan, sebelum jadi anggota dewan dalam rangka meraih suara-suara terbanyak, mengemiskan sana kemari, sogok menyogok, lantas sombong. Aduh, sangat-sangat memalukan. Sangat-sangat memalukan. Oleh karena itu, falsafah. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi jabatan, semakin banyak harta. Semestinya kita mengikuti falsafah padi. Semakin tawadu atau rendah hati. Apalagi penyakit-penyakit hati. Yaitu tadi sudah dibahas tentang sombong, ghibah, riya. Penyakit-penyakit hati yang lain adalah merendahkan orang lain. Merasa diri dialah yang jago. Orang lain tidak memiliki apa-apa. Ini termasuk penyakit hati. Nah, ini yang berbahaya. Kapan seseorang merasa lebih dari orang lain, lahir sikap dan perilaku sombong. Penyakit-penyakit hati. Kita lanjutkan tentang takwa mencegah penyakit hati setelah yang jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya penyakit-penyakit hati? Sebenarnya banyak sekali tentang penyakit-penyakit hati. Tapi cukup dulu pada sesi atau episode ini, yaitu ghibah, sombong, angkuh, riya, dan merendahkan orang lain. Apa penyebabnya orang kena penyakit hati? Karena dia tidak pintar-pintar merasa bersyukur.
kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Dan kata Rasulullah, orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Itu sudah kaya itu. Coba lihat orang-orang yang tidak bersyukur, dia tidak merasa cukup. Sudah pernah jadi bupati, lalu karena tidak bisa merasa cukup, tidak puas, lanjut ke gubernur. Setelah jadi gubernur, di situ bermasalah. Setelah punya mobil 1, mobil 2, 3, 4. Tidak merasa cukup. Jadi orang yang kaya itu orang yang merasa cukup. Dan pintar bersyukur. Mensyukuri apa yang ada. Tenang dalam hidup. Coba kita lihat itu dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata orang-orang yang berpangkat tinggi. Berharta banyak. Bergelar panjang. Ternyata hasil penelitian menunjukkan mereka-mereka kelompok-kelompok elit itu tidak tenang dalam hidupnya. Apa dampaknya? Kita melihat masih muda sudah kena serangan stroke. Masih muda sudah dilarang dokter mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Jadi sementara di gubuk-gubuk kecil, orang-orang yang hidup hanya di bawah tenda, di pinggir-pinggir rel kereta api. Coba lihat kita kesian itu, orang yang status sosial ekonominya di bawah kategori rendah. Sebagai penarik becak, tukang bentor dan sebagainya, itu enak tidurnya di becaknya karena dia melakukan hidup ini apa adanya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kunci kebahagiaan hidup adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang ada dan merasa cukup. Itu yang pokok. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa takwa dapat mencegah penyakit hati? Berangkat dari pengertian takwa, takwa tadi melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah. Orang yang takwa, kenapa bisa tercegah, terhindar dari penyakit-penyakit hati? Karena dia menghindari larangan Allah. Allah melarang orang sombong. Allah melarang orang yang angkuh. Allah melarang orang yang ria. Allah melarang orang yang menganggap remeh orang lain. Karena itu tidak dibenarkan dalam ajaran Quran dan As-Sunnah. Hadis Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan modal takwa kita akan terhindar dari penyakit-penyakit hati. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut analisis ilmu kedokteran, penyebab terjadinya penyakit leper itu disebabkan karena penyakit-penyakit hati. Orang tidak bisa tidur karena melihat tetangganya meningkat status sosialnya. Nah, itu penyakit hati, iri dan dengki. Saya tambahkan sedikit. Ada juga penyakit hati yang bisa menimbulkan konflik sosial dalam skala mikro atau kecil dan skala luas. Yaitu penyakit hasut. Menghasut individu, menghasut kelompok individu bisa berbahaya. Karena modal utamanya menghasut adalah provokasi. Orang Bugis bilang maaf pengesi. Orang yang suka memprovokasi, maaf pengesi, yang mengarah kepada mengadu domba adalah disebut provokator. Ini termasuk penyakit hati. Orang yang suka memprovokasi, suka mengadu domba. Inilah yang menggejala juga di bumi Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu, melalui acara yang terhormat ini, kaum muslimin dan muslimat, umat Islam pada umumnya, jangan mau diprovokasi, jangan mau dihasut dengan tujuannya diadu domba. Ingat firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai 103. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Rasulullah bersabda, sejalan dengan firman Allah ini, surah Ali Imran ayat 102 sampai 103, kutinggalkan kepada umatku, kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara, yaitu Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW, maka selamatlah kalian dunia dan akhirat.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan tausiah dengan judul Takwa Mencegah Penyakit Hati, yaitu penyakit-penyakit hati dari berbagai jenis penyakit hati, baik dalam bentuk ghibah, ria, iri hati dan dengki, merendahkan orang lain, menghasut, memprovokasi, mengadu domba. Itu hanya dapat dicegah dengan iman dan takwa yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang takwa menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Allah melarang kita untuk bergibah, Allah melarang kita untuk tidak iri hati kepada orang lain. Semua tadi penyakit-penyakit hati dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Penyakit hati tambahan adalah korupsi, itu terjadi penyakit hati. Korupsi yang merajalela, yang memprihatinkan di Indonesia hanya dapat dicegah dengan iman dan takwa yang mantap kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan bernilai amal jariah di sisi Allah. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi